Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Menuju ASN Belajar Hari Ini, Lolos Esok Hari. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang soal analogi part 2 yang sering muncul di soal tes intelijensi umum atau soal TIU. Namun, sebelum kita bahas soal, alangkah baiknya teman-teman dapat mensupport channel ini dengan cara like, comment, and subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan soal berikutnya. Sebelum kita bahas, di sini ada pengantar dulu ya teman-teman. Pada part 1 juga sama, analogi ternyata terdiri dari dua ya teman-teman, analogi antar kata dan analogi kata pada kalimat. Analogi antar kata terdiri dari 9 kategori. Yang pertama sebagai fungsi, kemudian sebagai persamaan, sebagai lawan kata, sebagai pekerjaan, sebagai sebab akibat, sebagai urutan, sebagai jenis, sebagai bagian, ataukah sebagai ilmu. Nah, itu analogi antar kata ya teman-teman. Kemudian analogi kata pada kalimat terdiri dari dua kategori ya teman-teman. Yang pertama hubungan objek dengan kalimat dan kesetaraan kalimat. Ya, itu ya teman-teman. Oke, kita bahas nomor 1. Dokter menggunakan stetoskop untuk memeriksa pasien. Hubungan objek yang setara dengan kalimat tersebut adalah, kira-kira yang mana teman-teman? Di sini kita lihat ada kata dokter, kemudian stetoskop, dan memeriksa pasien. Di sini saya berikan tips ya teman-teman. Kalau teman-teman dapat soal seperti ini dalam bentuk kalimat, teman-teman bisa tulis dokter, titik 2, stetoskop, titik 2, pasien ya. Dokter adalah sebuah profesi. Dokter adalah profesi. Stetoskop adalah alat yang digunakan oleh dokter. Nah, kemudian alat tersebut digunakan untuk memeriksa pasien. Jadi fungsi dari alat ya teman-teman. Fungsi alat. Nah, kita lihat di bagian A. Ibu menggunakan spatula untuk memasak. Ibu menggunakan spatula dan memasak. Kira-kira berhubungan tidak teman-teman? Jadi clue-nya adalah profesi, kemudian alat, dan fungsi alat itu. Bagian B, guru menggunakan pensil untuk menulis. Guru adalah sebuah profesi, pensil adalah alat, pensil digunakan untuk menulis. Ya, bisa kita simpan ya teman-teman. Bagian C, siswa menggunakan sepatu untuk berlari. Namun, siswa di sini bukan sebuah profesi ya teman-teman. Sepatu memang untuk digunakan berlari. Namun, siswa ini bukan sebuah profesi. Jadi ini salah ya. Bagian A juga salah. Bagian D, pilot menggunakan radio untuk komunikasi. Pilot juga adalah sebuah profesi, namun yang digunakan pilot untuk komunikasi bukan radio ya teman-teman. Jadi ini salah. Bagian E, petani menggunakan traktor untuk membajak sawah. Petani adalah sebuah profesi. Alat yang digunakan adalah traktor. Traktor itu digunakan untuk membajak sawah. Ya, kita simpan ya teman-teman.
Jadi antara bagian B dengan bagian E. Kira-kira yang mana teman-teman? Kita cek kembali ya. Bagian B. Guru menggunakan pensil untuk menulis. Kalau ini kita lihat, guru bukan menggunakan pensil ya teman-teman, tapi menggunakan spidol untuk digunakan menulis di papan tulis. Jadi ini kurang spesifik. Petani menggunakan traktor untuk membajak sawah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah bagian E. Karena petani menggunakan traktor, alat yang digunakan untuk membajak sawah adalah traktor. Begitu ya teman-teman. Nomor 2. Fotografer menggunakan kamera untuk mengambil gambar. Ya, sama tadi pada nomor 1 ya teman-teman. Fotografer, titik 2 kamera, titik 2 gambar. Nah, fotografer juga adalah sebuah profesi. Kemudian kamera adalah alat yang digunakan oleh fotografer. Kemudian fungsi dari kamera itu atau fungsi dari alat. Kita lihat bagian A. Pelukis menggunakan imajinasinya untuk melukis. Pelukis bisa juga dikatakan sebagai profesi ya teman-teman. Namun, imajinasi ini kurang tepat ya teman-teman. Maunya di sini kuas ya, kuas misalnya. Kalau kuas di sini ya boleh. Jadi, imajinasi untuk melukis. Salah ya, kurang tepat teman-teman. Nelayan menggunakan jala untuk menangkap ikan. Ya, fungsi dari jala untuk menangkap ikan ya teman-teman. Kita simpan. Guru adalah sebuah profesi menggunakan jam tangan untuk melihat waktu. Jam tangan memang digunakan untuk melihat waktu. Kita simpan ya teman-teman. Koki, profesi, kemudian bumbu kira-kira bukan alat ya teman-teman. Bumbu untuk memberi rasa pada makanan. Jadi ini kurang tepat. Bagian E, jaksa. Jaksa adalah sebuah profesi menggunakan berkas perkara untuk memutus perkara di pengadilan. Namun kalau kita lihat kalimatnya ya teman-teman, bagian E ini, jaksa menggunakan berkas perkara untuk memutus perkara. Yang memutus perkara itu adalah hakim ya teman-teman, bukan jaksa. Jadi bagian E ini kurang tepat. Nah, ada dua teman-teman opsi. Apakah bagian B atau bagian C? Di bagian B ini, nelayan menggunakan jala untuk menangkap ikan, boleh. Guru menggunakan jam tangan untuk melihat waktu. Kalau bagian C ini tidak spesifik dengan profesi guru ya teman-teman. Jam tangan untuk melihat waktu. Jadi ini kurang tepat. Yang paling tepat adalah bagian B, nelayan menggunakan jala untuk menangkap ikan. Nomor 3 teman-teman. Kompor menggunakan gas untuk menghasilkan api. Kompor, titik 2, gas, titik 2, api. Nah, kira-kira apa hubungan antara kompor, gas, dan api teman-teman? Jadi hubungannya adalah kompor membutuhkan gas agar menghasilkan api. Membutuhkan, jadi di sini saya tulis ya teman-teman, kompor membutuhkan gas
sehingga menghasilkan api. Kita lihat bagian A. Kipas menggunakan udara untuk membuat angin. Kalau kita menggunakan clue membutuhkan dan hasil, kipas membutuhkan udara untuk membuat angin. Kipas itu membutuhkan listrik ya teman-teman agar menghasilkan angin. Jadi ini salah. Bagian B. Lampu menggunakan listrik untuk menghasilkan cahaya. Lampu membutuhkan listrik agar menghasilkan cahaya. Oke, boleh kita simpan ya. Setrika membutuhkan panas untuk menghaluskan pakaian. Nah, ini kurang tepat ya teman-teman. Setrika juga membutuhkan listrik agar bisa menghaluskan pakaian. Bagian D, blender membutuhkan pisau untuk menghasilkan potongan buah. Nah, ini kurang tepat juga ya teman-teman. Kulkas membutuhkan suhu dingin untuk membekukan air. Nah, ini salah juga ya teman-teman, kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah bagian B. Lampu menggunakan listrik untuk menghasilkan cahaya, atau lampu membutuhkan listrik sehingga menghasilkan cahaya. Nomor 4 teman-teman. Bima gugup sebelum tampil, berdebar saat naik panggung, dan gemetar ketika mulai berbicara. Kalimat tersebut setara dengan. Jadi teman-teman harus tahu juga ya, ternyata di analogi itu ada gradasi makna. Gradasi makna. Gradasi makna itu apakah dia intensitasnya tinggi atau intensitasnya rendah. Intensitas tinggi atau intensitas rendah. Gradasi makna, intensitas tinggi dari rendah, sedang, sampai dengan tinggi, kemudian intensitas rendah dari tinggi sampai ke rendah. Nah, itu ya teman-teman. Nah, kita lihat. Bima gugup sebelum tampil, berdebar saat naik panggung. Jadi awalnya Bima gugup, kemudian berdebar sampai dengan gemetar. Nah, ini adalah intensitas tinggi teman-teman. Dari gugup, berdebar sampai dengan gemetar. Kita lihat bagian A. Bagian A, cahaya lampu petromak awalnya redup, lalu terang, kemudian menyilaukan. Ya, ini ada intensitas tinggi ya teman-teman, jadi boleh kita simpan. Bola bergulir pelan, berhenti, lalu menggelinding lagi. Ini bisa dikatakan sebagai intensitas rendah ya teman-teman. Awalnya dia pelan, kemudian berhenti, kemudian menggelinding lagi. Jadi kurang tepat ya teman-teman. Kemudian angin berhenti, lalu berhenti, kemudian berhembus lagi, kemudian reda. Jadi tidak teratur ya teman-teman. Kurang tepat. Pohon bergoyang pelan, awalnya dia pelan, lalu diam, kemudian roboh. Ini juga bukan ya teman-teman.
Langit cerah, awalnya dia cerah, mendung, lalu cerah kembali. Intensitasnya tidak berurutan, jadi kurang tepat. Jadi jawaban yang paling benar adalah bagian A. Oke teman-teman, nomor 5. Senin pagi, Mamat menjual meja dan kursi di sekolah. Hubungan objek pada kalimat tersebut setara dengan meja dan kursi ini adalah sebuah benda ya teman-teman. Benda yang berpasangan. Clue-nya adalah benda berpasangan. Kita lihat bagian A. Saat berangkat sekolah, Gina melihat kucing dan tikus. Kucing dan tikus ini adalah hewan ya teman-teman. Sedangkan di clue-nya adalah benda yang berpasangan. Jadi ini kurang tepat. Bagian B, kemarin Arifta membeli sendok dan garpu. Sendok dan garpu adalah benda dan berpasangan. Jadi boleh ya teman-teman, kita simpan dulu. Bagian C, Catur membersihkan lantai dan jendela rumah. Lantai dan jendela rumah ini tidak berpasangan ya teman-teman. Jadi kurang tepat. Tadi sore, Gibran menyendiri dan menangis di kamar. Menyendiri dan menangis bukan benda dan tidak berpasangan, jadi kurang tepat. Bagian E, tidak semua orang suka makan sayur dan daging. Makan sayur dan daging bukan sebuah benda yang berpasangan, jadi kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah bagian B. Kemarin Arifta membeli sendok dan garpu. Sendok dan garpu adalah benda yang berpasangan. Oke teman-teman, nomor 6 ya teman-teman. Di kantor, Wiwin membeli rendang dan rawon untuk hidangan rapat. Nah, objeknya adalah rendang dan rawon. Rendang dan rawon adalah sebuah makanan dari olahan daging. Sama-sama dari olahan daging ya teman-teman. Hubungan objek yang setara dengan kalimat tersebut adalah bagian A, di teras rumah, Harti melempari ayam dan bebek dengan batu yang sering buang kotoran. Objek di bagian A ini adalah ayam dan bebek ya teman-teman. Ayam dan bebek. Ayam dan bebek ini adalah hewan ya, sedangkan clue-nya adalah makanan. Makanan dari olahan yang sejenis. Ini kurang tepat. Bagian B, di pasar, Rinta membeli keripik nangka dan gudeg untuk oleh-oleh. Keripik nangka dan gudeg adalah makanan. Ya, kita simpan teman-teman. Pagi hari, Arifta membuatkan kopi dan teh untuk suami tercinta. Objeknya di sini adalah kopi dan teh. Ini bukan makanan ya teman-teman. Jadi ini kurang tepat. Bagian D. Malam ini bulan dihiasi cahaya terang dan bersinar, juga bukan makanan. Bagian E. Di kedai lesehan, Gibran memesan oseng jamur dan kangkung. Oseng jamur dan kangkung bisa sebagai makanan, namun oseng dan jamur ini bukan sama-sama dari olahan yang sejenis.
ya, bukan dari olahan yang sejenis. Jadi ini kurang tepat. Nah, yang paling tepat, di pasar Rinta membeli keripik nangka dan gudeg. Keripik nangka adalah makanan, gudeg juga adalah makanan, dan sama-sama dari olahan nangka. Gudeg itu olahan dari nangka ya teman-teman, nangka muda. Untuk oleh-oleh. Nah, kalau kita lihat SPOK-nya, di kantor ini keterangan tempat, bagian B ada keterangan tempat di pasar ya teman-teman. Wiwin adalah subjek, di bagian B ada Rinta. Kemudian predikat membeli, ini kemudian objeknya keripik nangka dan gudeg untuk oleh-oleh. Sehingga jawaban yang paling tepat sekali adalah bagian B. Oke teman-teman. Nomor 7. Roni lelah setelah berlari, terengah-engah ketika menaiki tangga, dan terjatuh saat mencapai puncak. Kalimat tersebut setara dengan, silakan teman-teman jawab di kolom komentar ya. Apakah jawabannya bagian A, ataukah B, C, D, dan E. Ini menggunakan gradasi makna ya teman-teman. Gradasi makna. Apakah intensitasnya tinggi atau intensitasnya rendah? Silakan jawab di kolom komentar ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan dengan soal berikutnya. See you teman-teman.